Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahendra, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi SODAP dan Matigon pada materi peluang empirik dan teoretik untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi matematika komputer. Langsung saja kita ke contoh soal SODAP dan juga Matigonnya. Klik yang SODAP, kita ke soal yang pertama. Command only data yang atas, kemudian klik yang launch SODAP, maka akan seperti ini. Klik yang create new document, kemudian masukkan teks untuk mengisi soalnya. Di sini itu soalnya, seorang siswa melakukan percobaan dengan melempar koin yang dimiliki dua sisi, yaitu ada sisi angka A dan gambar Y. Dalam satu percobaan, koin tersebut dilempar sebanyak 10 kali. Nah, percobaan yang sama kemudian diulang sebanyak 40 kali. Tentukan frekuensi kemunculan sisi angka pada setiap banyaknya kemunculan. Yang kedua, banyaknya kemunculan sisi angka yang paling sering terjadi. Kemudian kita klik yang teks, simulation, sampler. Kemudian kita klik yang ini ganti jadi A besar, ini jadi G, yang ini kita kurangkan. Kemudian untuk size-nya 10, yang ini 40. Kemudian ini medium ke fastest. Setelah itu klik start. Maka akan muncul seperti ini. Oke, setelah muncul, klik yang new, yang sini, new attribute, banyaknya data, klik yang ini, edit formula, count, klik yang bawah, output, sama dengan klik 2, A, muncul seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu, masukkan klik graph, klik yang graph tadi, graph, sesuaikan, kemudian klik yang banyak data, geser ke bawah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian klik yang banyak data ini, treat as categorical, nah akan muncul seperti ini. Klik yang ini, close dot into bars, setelah itu klik yang garis ini, klik yang count dan persen, maka akan muncul datanya seperti ini. 1 itu 1, 25%, 2 5%, 6 15%, 7 17%, 9 22%, 9 20%, 5 12%, dan kemudian kita bisa simpulkan, klik yang teks, bisa kita simpulkan. Oke, sehingga diperoleh hanya muncul angka yang sering terjadi sebanyak 5 dan 6 pada percobaan sebanyak 9 kali. Oke, kita lanjut ke kemudian klik yang untitled document, product
1, klik yang save, local file, download, bisa kita screenshot juga. Oke, selanjutnya klik yang new yang atas. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu pengambilan bola. Klik yang teks, masukkan. Oke, seperti ini. Kemudian klik yang plugin, ke simulation, sampler. Kita klik yang ini, ubah sesuai datanya. Berarti ada 6 merah. Enam, 7, 8, 9, 10. Merahnya itu ada 6. Merah, merah. Ini biru, ini biru, ini juga biru. Yang terakhir, kita ubah biru juga. Maka seperti ini. Kemudian untuk select-nya kita pilih 2. Untuk collect-nya kita pilih 10. Kemudian ini jadikan pastas. Biar cepat. Klik start. Maka akan seperti ini. Kemudian klik yang grab. Kita perkecil sedikit. Klik yang output. Kita geser ke sini. Maka akan menjadi seperti ini. Kemudian klik yang penggaris, count, and persen. Maka akan muncul seperti ini. 12 biru 60%, 8 merah itu 40%. Nah, kemudian untuk menentukan dua bola biru, kita klik yang new attribute. Klik yang ini. Ini kita ubah ini rename jadi 2 biru. Ini jadi 2 merah. Rename juga 2 merah. Klik yang ini, edit formula, count, yang bawah, output, sama dengan klik 2, ini biru. Klik apply, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang 2 merah, klik yang edit formula, count, output, dengan merah 2, akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita buat grafiknya. Yang pertama grafik 2 biru. 2 biru kita geser, terus drag, maka kita klik count, ada 10, terus categorical, kemudian oke, kemudian
Yang 2 merah juga sama. Perkecil lagi. Sebentar. Kita drag yang merah. Maka akan muncul seperti ini. Klik yang ini. Klik yang 2 merah tadi. Kita as categorical. Klik yang garis. Klik yang count. Klik yang persen. Oke. Maka akan menghasilkan seperti ini. Oke. Terus yang terakhir, ambil satu bola merah dan satu bola biru. Kita ke graf lagi. Sebentar. Kita perkecil. Klik yang atribut. Satu biru dan satu merah. Sama kayak tadi, klik edit formula, count, output, sama dengan detik 2, biru, and enter, count, output, sama dengan merah, detik 2. Ini juga detik 2. Klik apply. Maka akan menjadi seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan untuk peluang terambil 2 bola biru pada setiap pengambilan itu adalah 0. Terambil 2 bola merah pada setiap pengambilan itu ada 6. Kemudian klik update dokumen, kodap 2, save, local file, download, terus screenshot, oke, klik yang ini untuk klik new. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soalnya berkaitan dengan pembagian permen. Klik yang teks. Oke, oke. Bisa kalian lihat soalnya. Klik yang plugin, simulation, sampler. Terus kita klik yang ini tadi, strawberry 2007, strawberry, strawberry juga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita tidak ubah aja. Strawberry, 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 strawberry. Oh, yang ini jeruk. Kita ubah jeruk, jeruk, jeruk. Yang terakhir jeruk juga. Oke. Kemudian mengambil satu, select satu, koleksinya 12. Oke. Kita ubah ke spinner. Oke. Kita ubah nih ke fastest. Klik start. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah ini art new attribute strawberry. Klik yang ini.
edit formula, count, output, sama dengan kita tulis strawberry 2 apply. Seperti ini, klik yang new attribute juga, jeruk, sama, klik yang jeruk ini, edit formula, count, yang bawah, output, sama dengan titik 2, jeruk, titik 2. Maka muncul seperti ini. Kemudian kita buat grafiknya, masuk ke klik graph, untuk yang jeruk, kita drag, kayak muncul seperti ini. Kita klik yang garis, count, ini jadikan ke treat as categorical, maka akan muncul seperti ini. Sini, klik yang persen. Maka bisa dilihat, jeruk 1 itu ada 6, jeruk itu ada 6. Dan klik yang graph strawberry, oke, kita sesuaikan strawberry, kita drag ke sini, terus treat as categorical, klik yang penggaris lagi, count and percent. Maka akan muncul seperti ini. Oke, yang ditanyakan itu peluang terbanyak tuh strawberry. Nah, kita lihat di sini itu strawberry ada 6. Jadi peluangnya 50%. Kita langsung save kode soal 3. Save, file, and download. Oke. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat, penggunaan Matigon. Kita buka Matigon. Matigon. Yang ini. Ini harus sign up dulu ya. Kalau udah sign up, akan muncul seperti ini. Klik yang launch mode. Oke. Kita masuk ke soal yang keempat. Klik start new polypad. Masukkan text box. Oke, seperti ini. Kita klik enter karena ini tidak bisa diubah. Kemudian kita klik yang probability and data, klik yang coin. Kemudian kita tabulate, fake tabulate, klik yang coin tadi, klik yang toss sampai 25 kali. Oke, percepat karena oke, kita bisa lihat hasilnya. Head itu angka, tails itu gambar. Untuk head di sini itu 12, tails gambarnya itu 13. Kita klik yang ini, klik yang column chart. Ini bisa kita kecilkan. Ini bisa kita geser. Akan seperti ini. Untuk peluang empirik masing-masing, misalkan hasil simulasi. Untuk heads kan 12 dibagi dengan banyaknya data. Itu 12 per 25 itu sama aja dengan 48 atau 0,48 atau persen. Sedangkan untuk gambar itu sebesar 13 per
basic data itu 25, sehingga menghasilkan 52%. Sehingga untuk peluang empirik masing-masing sisi, berdasarkan hasil simulasi adalah untuk angka itu sebesar 48%, dan untuk gambar sebesar 52%. Kemudian untuk yang untold polyped, misalkan soal 4, klik save, maka akan simpan otomatis. Jika ingin mengirim jawaban ke teman atau ke guru, bisa klik yang assign option ini, terus klik yang share option, kemudian klik yang public unlisted, kemudian klik yang copy link. Oke. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kelima, extract new polyped lagi. Untuk soalnya yaitu klik text box, masukkan soalnya. Enter. Oke. Oke, pada soal yang kelima ini, dalam sebuah percobaan, sebuah dadu dilempar sebanyak 20 kali. Hasil percobaan dicatat dan dikelompokkan menjadi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ada bilangan prima, itu 2, 3, 5, dan bilangan non prima, 1, 4, dan 6. Tentukan peluang empirik munculnya masing-masing kategori. Oke. Klik yang dice, klik yang tabulet, pindahkan sedikit. Oke, kita klik yang dice tadi, klik yang roll. Kita coba 20 kali. Kita hitung dulu, 5, 9, 12, 14, 15. 5 kali lagi. 5, 11, 14, 16, 18. 2 kali lagi. Yang terakhir, 4. Oke. Seperti ini, klik yang kolom chart, akan menjadi seperti ini. Kita perkecil sedikit. Oke, akan menjadi seperti ini. Bisa kita lihat di sini, 1 itu ada 2, 2 itu ada 3, 3 itu ada 3, 4 ada 7, 5 ada 2, dan 6 ada 3. Kemudian setelah itu kita total dulu sesuai dengan yang diketahui. Untuk bilangan prima 2, 3, 5, 2 itu kan nilainya 3. Terus 3 itu ada 3, berarti 3 tambah 3, 6, 6, 5 itu ada 2, berarti 8. Berarti ada 8 per 20, atau banyaknya data kan 20, jadi 8 per 20, jadi cuma 0,4 atau 40%. Kemudian untuk yang 146, 1 itu 2, 4 itu 7, berarti 9, 9, 6 itu 3, berarti 12, 12 per banyaknya data 20, berarti sama dengan 60%. Jadi peluang empirik masing-masing kategori untuk bilangan prima adalah tadi 40%, dan non prima sebanyak 60%. Untuk soal yang kelima, kita save dulu Matigon soal 5. Oke, klik save. Maka akan muncul seperti ini. Tadi klik assign, kamu share option, public unlisted, dan copy link jika ingin mengirim ke guru atau teman. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-6. Klik yang ini, klik yang new polyped sebelah kanan, start new polyped. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6 atau terakhir untuk latihan soal ini. Oke, soalnya yaitu berkaitan dengan
random number. Oke, soalnya seperti ini. Oke, kita perkecil. Oke, soalnya seperti ini. Oke, di sini dalam suatu percobaan, sistem menghasilkan angka acak dari 1 sampai 8 sebanyak 30 kali. Menjadi 3 kategori, yaitu kelompok 1, P, itu angka 1 sampai 2, kelompok Q, angka 3 sampai 4, kelompok R, angka 5 sampai dengan 6, kelompok S, angka 7 sampai dengan 8. Nah, berdasarkan hasil simulasi tersebut, tentukan peluang empirik masing-masing kelompok. Caranya, klik yang masih probability and data, klik yang random number, sampai seperti ini, dan klik yang 3, more tools. Ini maksimalnya kita tulis 8, klik yang random number lagi, kita ke tabel ya, seperti ini. Setelah itu klik yang random number lagi, klik yang randomize. Dan seperti tadi, kita klik sampai 30 kali. Oke, kita lihat dulu sementara untuk datanya. 7, 12, 17, 20, 22, 23, 27. 3 lagi, randomize, dan yang terakhir. Oke, oke. Karena sudah 30 kali, kemudian kita buat column chart seperti tadi, diagram. Oke, akan seperti ini. Kemudian untuk klik yang teks. Nah, berdasarkan bisa kita lihat di sini untuk angka 1 sampai dengan 2 itu ada 1 itu ada 4, 2 itu ada 5, berarti 9. Ada 9. 9, kemudian angka 3 dan sampai 4, 3 sampai 3 itu 3, 4 itu ada 6, berarti ada 9 juga. Terus angka 5 dan 6 atau kelompok R, 5 itu 4, 6 itu 1, berarti 5. Yang S, angka 7 sampai 8, 7 itu 5, 8 itu 2, berarti 7. 5 tambah 2 itu 7. Kemudian kita tentukan peluang empiriknya, yaitu untuk kelompok P, itu kan 9/30, 9/30. Berarti 0,3 atau 30%. Kemudian untuk kelompok yang Q juga sama, 9/30 itu 0,3 0,3 atau 30%. Kemudian untuk kelompok R yaitu 5/30 berarti 0,16 atau 16,66%. Untuk yang S itu 7/30 berarti 0,23,33, jadi 23,33%. Sehingga berdasarkan hasil simulasi tersebut, untuk P tadi 0,3 itu 30%, untuk Q juga 30%, untuk R 0,16,66, untuk yang kelompok S itu hasilnya 23,33%. Oke, klik untuk Polypad, kita save dulu soal 6,3, klik yang save. Jika ingin meng-share, klik tadi share option, terus ini public unlisted, dan copy link. Oke. Jadi ini dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.